Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah. Hari ini bersama Bu Rida kita akan belajar sejarah KD pertama di kelas 10, yaitu manusia dan kesadaran sejarah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hari ini akan belajar manusia dan kesadaran sejarah KD pertama dari kelas 10 gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materi gitu ya, kita akan belajar dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, biar tahu nih, ngapain sih kita harus belajar sejarah gitu ya. Yang pertama adalah menjelaskan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu secara tepat setelah membaca teks tentang kedudukan manusia dalam sejarah. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan kehidupan manusia secara kritis setelah berdiskusi mengenai kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan peristiwa masa lalu dengan kehidupan masa kini secara kritis setelah melakukan diskusi dan eksplorasi. Lanjut ke materi ya. Yang pertama yaitu sinkronik atau ruang gitu. Sejarah secara ruang. Maksudnya apa sih Bu? Gitu. Maksudnya adalah penggambaran ruang yang meluas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktu, menganalisa suatu peristiwa sejarah tertentu pada waktu tertentu. Misalnya gini, kita mau belajar kondisi Indonesia tahun 2021 gitu misalnya. Jadi kita belajar dari semua aspek. Ruangnya itu banyak. Ada ruang ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik kayak gitu ya. Tapi waktunya singkat, yaitu hanya dalam waktu 2021 gitu. Atau kita akan belajar kondisi Indonesia tahun 1945. Tapi semua aspek sosial budaya, hukum, agama, politik kayak gitu, ekonomi. Nah, tapi tahunnya cuma tertentu, 1 tahun, 2 tahun kayak gitu ya, terbatas, tapi yang dibahas luas atau banyak. Nah, itu adalah maksud dari secara ruang atau secara sinkronik gitu, konsep ruang atau sinkronik gitu. Nah, selain sinkronik itu juga ada konsep lain, yaitu konsep waktu. Nah, maksudnya apa gitu? Diakronik, dia artinya melintas, melampaui dan melalui. Sedangkan kronos artinya waktu. Maksudnya apa sih? Sesuatu yang melintas, melampaui dan melalui dalam batasan-batasan waktu tertentu. Jadi contohnya itu apa? Ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan gitu. Maksudnya apa sih Bu? Jadi misal gini, kalau tadi kan bahasnya banyak gitu ya. Kalau ini gini, kondisi ekonomi Indonesia tahun 1945 sampai 1955. Jadi selama 10 tahun membahas kondisi Indonesia. Jadi waktunya panjang gitu, 10 tahun. Tapi yang dibahas ruangnya hanya satu, yaitu masalah ekonomi gitu. Atau kondisi politik Indonesia selama 20 tahun gitu, 1945 sampai 1965 kayak gitu ya. Berarti waktunya panjang 20 tahun, tapi yang dibahas politiknya aja gitu. Jadi bedanya dengan ruang tadi, kalau ruang itu waktunya terbatas 1 tahun, tapi yang dibahas banyak gitu ya. Nah, kalau konsep waktu ini waktunya panjang atau luas gitu, tapi yang dibahas hanya satu, ekonomi atau politik atau sosial budaya kayak gitu. Itu perbedaan antara konsep waktu dan juga konsep ruang gitu. Nah, selanjutnya ada periodisasi. Periodisasi apa sih? Digunakan untuk mengklasifikasi peristiwa-peristiwa masa lalu secara menyeluruh. Jadi untuk memudahkan memahami perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Jadi ada urutannya, oh tahun sebelum Masehi itu ada manusia purba. Oh tahun 1945 itu masa orde apa coba perintis gitu ya. Terus tahun 65 orde lama. Terus habis itu tahun 2000 berarti sudah masuk reformasi. Nah, itu adalah perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Manusia zaman purba kala sama sekarang itu beda. Dari fisiknya, dari sosial budayanya, dari aktivitasnya. Itu berarti ada perkembangan manusia dari waktu ke waktu gitu. Terus yang kedua, kesinambungan antar episode. Jadi misal gini, oh setelah manusia purba mulai muncul Hindu-Buddha. Setelah Hindu-Buddha mulai runtuh digantikan oleh kerajaan Islam. Jadi runtut gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba habis manusia purba langsung kemerdekaan gitu. Enggak, tapi ada rangkaiannya. Oh, habis manusia purba itu ada Hindu-Buddha dulu. Habis Hindu-Buddha ada kerajaan Islam. Habis ada kerajaan Islam masuknya bangsa barat. Jadi urut gitu. Itu adalah kesinambungan antar periode. Ketika adalah kemungkinan pengulangan fenomena. Jadi ada, kalau sejarah itu memang selalu ada pengulangan fenomena gitu ya. Terus yang keempat, perubahan dari periode awal hingga periode berikutnya. Jadi ada perubahan. Oh, waktu manusia purba itu kondisinya berbeda dengan kondisi pada masa kerajaan Islam gitu ya. Jadi ada perubahan di setiap periodenya gitu. Manusia sebagai objek sejarah. Maksudnya apa sih? Manusia itu berperan sebagai aktor, pemeran utama dari peristiwa sejarah. Jadi nggak mungkin ya, nggak ada objeknya gitu.
Jadi nggak mungkin nggak ada aktornya gitu ya. Jadi misalnya gini, peristiwa proklamasi 1945, tokohnya siapa? Nggak tahu. Yang bacain proklamasi siapa? Nggak tahu. Yang jahit bendera siapa? Nggak tahu. Itu nggak mungkin ya. Mesti ada, oh yang membacakan ada Soekarno-Hatta. Oh yang menjahit ada Ibu Fatmawati. Jadi selalu ada manusia di setiap peristiwa sejarah gitu. Nggak mungkin nggak ada tokohnya atau nggak mungkin nggak ada manusianya. Misal kerajaan Majapahit siapa sih rajanya? Nggak ada rajanya. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi selalu ada manusia yang berperan sebagai pemeran utama gitu. Selanjutnya ada manusia subjek sejarah. Jadi sebagai sejarawan atau peneliti gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau tidak ada pembuat dan penutur kisah sejarah. Jadi nggak mungkin nggak ada pelakunya atau yang menceritakan kembali gitu. Misal kita kan nggak ada nih pada saat manusia purba gitu ya. Kok tahu sih Bu kalau dulu ada manusia di zaman logam atau di zaman bercocok tanam. Emang ada buktinya gitu. Nah itulah fungsi manusia itu sebagai penutur kisah sejarah. Jadi peneliti ini meneliti, oh ada artefak, oh ada fosil. Nah ini menjelaskan, oh berarti dulu tuh memang ada peradaban kuno, oh dulu tuh memang ada manusia pada masa praaksara gitu. Nah itu adalah fungsi manusia sebagai membuat dan juga penutur kisah sejarah gitu. Karena kan untuk diceritakan kepada generasi berikutnya gitu ya. Kepada kita nih yang nggak mengalami peristiwa itu jadi tahu, oh dulu itu ada ya namanya Bunda Berundan, oh dulu itu ada yang namanya Kerajaan Majapahit ya. Buktinya apa? Ini ada candinya, ini ada kitabnya, ini ada apa namanya arca-arca. Nah itu adalah fungsi manusia sebagai penutur kisah sejarah. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Maksudnya apa sih? Jadi konsep kesinambungan. Jadi keberlanjutan gitu ya. Dan perubahan gitu. Nah kalau perubahan ini maksudnya apa? Misalnya gini, zaman dulu itu ada benteng gitu ya. Nah zaman dulu itu benteng itu sebagai tempat berlindung musuh gitu ya. Atau sebagai markas dari serangan musuh. Nah kalau sekarang bisa jadi museum atau objek sejarah atau tempat wisata sejarah gitu ya. Bentengnya masih sama, tempatnya masih sama, bentuknya masih sama, tapi ada perubahan dalam bentuk fungsi. Kalau dulu itu fungsinya sebagai tempat berlindung atau sebagai status kekuasaan gitu ya. Nah sekarang itu sebagai wisata, sebagai media belajar sejarah. Nah itu adalah perubahan dalam bentuk ruang. Nah keberlanjutan itu apa? Misal nih kalian dulu kecil gitu ya, lahir, habis itu TK, habis itu SD, habis itu SMP, habis itu SMA. Nah itu adalah proses keberlanjutan dalam peristiwa sejarah kalian gitu. Terus selanjutnya sejarah sebagai peristiwa. Sejarah menyajikan penggambaran peristiwa-peristiwa masa lalu gitu. Jadi lebih spesifik. Peristiwa ini disusun secara ilmiah, diberi tafsiran dan juga dianalisis secara kritis agar mudah dipahami. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah itu yang membedakan antara sejarah dengan hoax gitu ya. Jadi suatu peristiwa itu nggak semua peristiwa penting itu jadi sejarah. Tapi peristiwa penting, peristiwa sejarah pasti peristiwa penting. Saya ulangi ya, tidak semua peristiwa penting itu sejarah. Tapi sejarah pasti peristiwa penting itu. Maksudnya apa? Jadi harus dianalisa dulu. Oh, peristiwa ini tuh harus disusun secara ilmiah. Masuk nggak sih sebagai suatu peristiwa sejarah itu? Masuk nggak secara ilmiahnya? Masuk nggak secara tafsirannya? Masuk nggak secara kritisnya? Oh, ketika masuk berarti diakui sebagai peristiwa sejarah gitu. Makanya bisa nih qualified gitu atau sah sebagai peristiwa sejarah gitu ya. Oke. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.